Haleluya, Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan terhadap kita. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saya. Amin. Nah, karena itu pastikan setiap kita memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan dan ingatkan kepada kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, ayo jadi berkat, ya kan? Jangan sampai berkat ini hanya tinggal diam di kita, tapi mari kita bagikan kembali renungan singkat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima, dan banyak umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan atas kami. Sehingga kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, arahan daripada Roh-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal 18 ayat 14 ada satu perkataan firman Tuhan yang perlu kita ingat selalu pada saat kita menghadapi pergumulan, pada saat kita menghadapi masalah. Karena pada dasarnya selama kita hidup, kita tidak pernah terlepas dari masalah hidup, ya kan? Ada yang bilang sama saya, pendeta, masalah satu baru selesai, datang masalah yang baru. Masalah baru belum selesai, datang masalah yang lebih baru. Ya begitulah kehidupan kita, ya kan? Selama kita masih memijakkan kaki kita di muka bumi, selama kita masih tinggal dalam kemah atau dalam tubuh kita ini, maka masalah akan datang silih berganti. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaan, maukah kita tetap kuat, tetap memandang Kristus, tetap berharap, tetap berseru kepada Tuhan tatkala kita menghadapi pergumulan. Kan begitu saudara ya. Jadi Amsal 18 ayat 14 firman Tuhan bilang begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi bukan soal penderitaan, pergumulan, masalah hidup yang dia hadapi, yang seorang ini hadapi, tapi apakah pada saat penderitaan, pergumulan kita hadapi, kita tetap semangat. Kenapa kita perlu semangat? Karena kita tanyakan selanjutnya gitu, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Berarti kalau semangat udah patah, semangat sudah hilang, maka akan sulit lagi untuk dipulihkan. Iya kan? Saya lihat ada orang-orang menghadapi pergumulan udah mulai patah semangat sambil berkata, udah kayaknya gak bisa sembuh lah. Dokter udah vonis saya sakit begini. Kita masih punya Tuhan. Iya kan? Ada suami-suami atau istri-istri yang diperhadapkan dengan masalah rumah tangga. Dia mulai berkata, Tuhan, saya capek ngadepin suami saya capek ngadepin istri saya. Udahlah saya lelah, udah cerai aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan menyerah. Ayo bersemangat. Sama-sama bilang sama saya harus semangat. Karena kita bilang orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaan. Ada banyak orang bukan gak bisa menanggung penderitaannya, bukan gak kuat menghadapi pergumulannya, tetapi karena pada saat mengalami masalah pergumulan penderitaan, dia tidak bersemangat, udah keburu kalah gitu loh saudara. Iya kan, udah keburu nyerah sebelum melihat jawaban doa, udah keburu patah arang begitu kan, sebelum mereka melihat kuasa Tuhan nyatakan. Coba saudara lihat wanita 12 tahun pendarahan. Untuk menerobos orang banyak yang sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus tidak mudah. Karena pada saat itu wanita pendarahan 12 tahun ini bukanlah target Yesus untuk disembuhkan. Iya kan? Tetapi karena saat itu dia lewat, Yesus lewat. Tapi perempuan pendarahan 12 tahun ini harus menerobos saudaraku.
harus menobos barisan orang yang banyak mengitari Yesus. Dan itu tidak mudah. Untuk apa? Untuk menjamah ujung jubahnya. Hanya untuk itu. Itu sebabnya dia bersemangat untuk menerobos. Dia bersemangat untuk berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Hidupnya dipulihkan. Andai saja pada saat itu dia berpikir, nggak mungkin gua masuk menerobos orang banyak ini. Belum saja gua masuk gua dalam 12 tahun pendarahan, saudara. Kalau tiap bulan, ya kan biasa wanita mengalami tiap bulan. Itu aja. Tapi ini 12 tahun pendarahan terus menerus. Alkitab katakan dia sudah coba ini, dia sudah coba sana, dia sudah coba berbagai macam hal, tapi tidak bisa kunjung sembuh. Sampai akhirnya dia mendengar Yesus dan berjumpa dengan Yesus, berarti ada semangat hidup untuk sembuh. Ya kan? Sekarang saya tanya, sekarang kita ada punya semangat hidup nggak untuk dipulihkan? Rumah tangga kita, ekonomi kita, penyakit kita, ada semangat nggak? Kalau saudara bilang ada semangat, ayo berjuang. Ayo lakukan sesuatu. Karena orang-orang yang bersemangat, dia bisa menanggung penderitaannya. Ya, karena saya pelajari ada beberapa hal kenapa orang bisa kehilangan semangat. Yang pertama, orang bisa kehilangan semangat karena keadaan, saudara. Karena keadaan. Seorang lumpuh yang dijumpai oleh Yesus di kolam Bethesda, saudara dikasih dalam Tuhan. Orang ini lumpuh 30-an tahun, sudah dikasih dalam Tuhan, 38 tahun lumpuh. Bayangkan, ketika Yesus bilang mau sembuh, dia bilang, aduh, bagaimana saya bisa sembuh? Ketika saya akan ke kolam untuk nyemplung, tapi udah orang duluan, udah hopeless gitu loh, saudara. Udahlah, gak mungkin lah, gak bisa lah saya sembuh. Makanya ketika ditanya oleh Yesus untuk disembuhkan, orang lumpuh ini bilang, lah bagaimana saya bisa sembuh? Saya sedang mau berjalan menuju kolam saja, tiba-tiba orang udah nyemplung duluan. Kehilangan semangat. Jadi yang pertama, orang bisa kehilangan semangat penyebabnya karena keadaan. Keadaan seringkali membuat orang kehilangan semangat. Ya gimana ya pendeta ya? Keadaannya udah seperti ini, saya nggak bisa berjuang lagi untuk ngadepin masalah ini. Aduh, keadaan ini udah susah pendeta. Masa-masa pandemik gini, aduh susah lah. Nggak ada semangat gitu loh untuk buat sesuatu. Loh, menurut kita susah, tapi bukan berarti menurut Tuhan susah. Kalau Tuhan bilang mungkin, ya pasti terjadi dong, ya kan? Jadi yang pertama, kenapa orang bisa kehilangan semangat? Karena keadaan, karena situasi. Yang kedua, kenapa orang bisa kehilangan semangat? Karena merasa berjuang sendiri, saudara. Ada orang-orang kalau merasa sendiri, itu lemah. Iya kan? Makanya selalu saya bilang begini, kalau hari-hari ini engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, cari komunitas gitu loh. Engkau punya masalah, engkau punya perjuangan, jangan merasa seorang diri. Elia merasa berjuang seorang diri sehingga akhirnya dia takut menghadapi Isabel, saudara dikasih dalam Tuhan, dan melarikan diri. Akhirnya Tuhan tegur, sedang apa kau di sini, Elia? Iya kan? Aku berjuang seorang diri, katanya. Orang yang merasa berjuang sendiri, merasa sendirian gitu kan, dia gampang kehilangan semangat. Makanya selalu saya bilang, kalau kita hari-hari sedang mengalami pergumulan, ayo cari teman-teman, cari lingkungan yang bisa menguatkan, bisa memotivasi, bisa memberikan kekuatan gitu kan. Minimal kita ketemulah dengan Tuhan gitu loh. Berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, datang beribadah, renungkan firman, memuji menyembah Tuhan gitu saudara. Sehingga akhirnya kita gak merasa sendirian. Hari-hari ini kalau engkau sedang merasa seorang diri, saya cuma mau bilang, ingatlah Yesus pernah menyampaikan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, aku menyertai kau sampai kesudahan zaman. Berarti Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian menghadapi masalah. Amin. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai, dia Allah Immanuel yang menopang kita. Dan yang ketiga, kenapa orang bisa kehilangan semangat? Karena yang terakhir, karena lingkungan. Hati-hati dengan lingkungan. Iya kan? 10 dari 12 pengintai yang diutus Musa memberikan ketakutan, menyebarkan spirit ketakutan, hopeless, kehilangan semangat akhirnya seluruh bangsa Israel. Karena apa? Karena perkataan, karena lingkungan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan lingkunganmu, hati-hati dengan teman-temanmu. Jangan sampai karena teman-temanmu engkau mulai kehilangan semangat. Karena engkau bergaul dengan orang-orang yang patah semangat, yang kehilangan semangat, maka engkau akan jadi sama seperti itu.
3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Jangan sampai dalam kita mengiring Tuhan kita kehilangan semangat. Ingat, bagian kita adalah semangat, bagian Tuhan yang buka jalan. Bagian kita adalah semangat menghadapi pergumulan kita, bagian Tuhan memberikan kekuatan. Bagian kita semangat menjalani hari-hari dalam hidup kita yang mengalami masalah kah, mengalami pergumulan kah, mengalami tantangan hidup kah, bagian kita semangat. Dan bagian Tuhan membukakan setiap pintu-pintu yang tidak bisa terbuka oleh kekuatan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus semangat mengiring Tuhan, semangat mengikut Yesus, semangat menghadapi masalah. Karena kami tahu orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mampukan setiap mereka untuk tetap terus semangat menghadapi apapun. Dimulai dari hati kami. Beri kami api yang terus semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami. Sehingga akhirnya kami sungguh boleh melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit ya Bapa. Jamah dan sembuhkan mereka di rumah mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang mengalami kelemahan hari-hari ini, mereka yang susah, Allah hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tuhan Yesus memberkati.